Salam sejahtera untuk kita semua. Warga gereja yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan, kita jumpa lagi dalam acara Suara Gembala hari ini. Dalam tema, pilihan dalam hidup itu simpel, manusialah yang membuatnya menjadi sulit. Dengan mengambil dasar firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberadaan hidup kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan apa yang kita sebut pilihan. Dan ada banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Seperti seseorang memilih pasangan hidup, pilihan seorang siswa atau pelajar untuk studi, pilihan dalam hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan, tapi juga pilihan-pilihan dalam hubungan dengan sikap atau tindakan dan lain sebagainya. Dan apapun pilihan dan keputusan kita, maka kita sendiri yang akan menerima, merasakan, mengalami di kemudian hari sebagai resiko atau konsekuensi dari setiap pilihan kita. Demikian juga kita selaku umat Tuhan. Kita juga diberi pilihan oleh Tuhan. Apakah kita ikut Tuhan atau mengikuti teladan hidupnya atau tidak? Apakah kita percaya kepada Dia atau tidak? Apakah kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang benar atau tidak? Apakah kita mau bekerja atau melayani dengan penuh kesetiaan, kesungguhan, kejujuran atau tidak? Apakah kita juga bersikap dan bertindak baik, buruk, jahat, dan lain sebagainya? Itu pilihan kita. Allah di dalam Yesus Kristus tidak memaksa kita untuk memilih dari sekian banyak pilihan. Tapi apapun pilihan dan keputusan kita, Tuhan tahu dan Ia menilai semua yang menjadi pilihan, tapi juga semua yang kita kerjakan dan lakukan. Dan kelak, nantinya Ia meminta pertanggungjawaban dari kita. Dan setiap manusia pasti akan menerima keputusannya tentang bagaimana nantinya kehidupannya atau kehidupan kita. Dan itu dengan tegas Paulus mengatakannya dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 8 yang berkata demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hal ini semacam nasihat atau peringatan Paulus kepada jemaat Galatia, tapi juga sebagai reaksi Paulus terhadap kelompok Yahudi yang pada waktu itu sengaja menghasut jemaat Galatia melalui ajaran-ajaran mereka, yaitu ajaran di luar Kristus. Ajaran yang tidak sebagaimana yang diajarkan atau diberitakan oleh Paulus. Dan ada sebagian anggota jemaat pada waktu itu sudah terpengaruh dan sudah mulai meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Dan karena itu, cara hidup mereka mulai menyimpang dari ajaran Kristus. Karena itu Paulus dengan tegas dan dengan terus terang mengatakan bagian ini dengan alasan-alasan yang kuat.
sebagaimana yang ia imani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang harus kita ingat bahwa terkadang apa yang menjadi pilihan atau ketetapan hati kita, walaupun hal itu kita anggap baik, belum tentu itu baik. Belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Atau belum tentu itu menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Yaitu kebahagiaan yang sejati yang diberikan Tuhan sebagaimana yang disediakan Tuhan kepada kita sekarang ini. Bagaimana kelak kehidupan kita di masa yang akan datang, itu adalah hasil pilihan atau keputusan kita sekarang. Apakah itu berdasarkan iman kita kepada Kristus atau tidak? Jika memang pilihan kita sekarang sesuai dengan ukuran roh kebenaran Allah, maka firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kelak kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tapi jika tidak, maka kita akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung atau hanya diberi kesempatan satu kali oleh Tuhan. Dan hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Karena kelak, di masa yang akan datang, apa yang akan kita terima dari Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Tapi itu ditentukan oleh pilihan, oleh apa yang kita tabur sekarang ini. Dan jelas, firman Tuhan mengatakan hal itu. Karena itu, mari kita sekalian, mintalah selalu roh hikmat untuk menguasai hidup kita, agar damai sejahtera Allah di dalam Kristus mewarnai hidup kita sekarang dan menjadi bahagian kita di masa yang akan datang. Tuhan menolong dan memberkati kita kini dan selamanya. Amin.